Nusantara adalah tempat satu-satunya di muka bumi ini yang dipilih Tuhan untuk tumbuhnya rempah-rempah, khususnya pala di Banda dan cengkih di Ternate. Pala dan cengkih yang aslinya dari Indonesia turut berkontribusi pada sejarah peradaban dunia. Jalur rempah saat ini menjadi cikal bakal perdagangan komoditas yang dilakukan nenek moyang bangsa Indonesia, melintasi pulau dan melibatkan beragam suku. Rutenya dimulai dari timur ke barat. Di setiap titik persinggahannya terjadi asimilasi budaya, kemudian membentuk Nusantara. Perdagangan rempah pada masa lalu menghadirkan interaksi antar masyarakat dari berbagai bangsa dan menjadi ajang pertukaran budaya. Jalur rempah juga merupakan saksi perkembangan dan pasang surut peradaban bangsa. Jalur rempah tidak hanya untuk kepentingan sejarah, tetapi juga kepentingan generasi masa sekarang dan yang akan datang. Rempah tak hanya cerita di pulau tetangga. Awal terbentuknya jaringan perdagangan Jawa secara bertahap sudah ada sejak awal Masehi dan mencapai kemajuannya setelah secara intensif berhubungan dengan masuknya pengaruh ajaran Hindu dan Buddha. Di wilayah pantai utara, jejak rempah dapat pula dilacak keberadaannya. Jalur rempah di Jawa tercatat dalam perjalanan Duarte Barbosa, seorang penjelajah Portugis. Ia sebelumnya tak pernah menjumpai kota-kota pelabuhan seperti di pantai utara Jawa, kota-kota makmur yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Kapal ini membawa imaji kita jauh ke masa lalu. Kemungkinan besar, wilayah Lasem, Rembang, dan Juwana adalah pusat perdagangan penting. Kota Lasem yang terletak di pantai utara Jawa Tengah sudah menjadi salah satu kota penting sejak zaman kerajaan Majapahit. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, nama Lasem baik sebagai kota pelabuhan maupun sebagai sebuah wilayah administratif lebih dahulu dikenal daripada Rembang. Kota ini sudah menunjukkan eksistensinya saat Majapahit berada di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk. Lasem tercatat sebagai daerah bawahan atau vasal Majapahit. Dinamika Lasem turut dipengaruhi oleh pergeseran pusat pemerintahan kerajaan di Jawa. Di bawah Demak, kota-kota pelabuhan Pantura berkembang lebih pesat. Perjalanan Lasem sebagai bagian dari wilayah pantai utara Jawa kembali berubah. Pada tahun 1740, meletus pemberontakan orang-orang Cina yang terjadi di Batavia. Akan tetapi, kemudian meluas hampir di seluruh Jawa. Rempah-rempah memiliki jejak yang sangat panjang dalam sejarah Indonesia. Lasem, kota kecil di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, adalah salah satu wujudnya. Lokasi ini merupakan tempat pertama kedatangan etnis Tionghoa. Di kota inilah, pada abad ke-14, penjelajah Tiongkok yang terkenal, Laksamana Cheng Ho dan armadanya melabuhkan kapal-kapalnya. Berbicara mengenai wujud akulturasi budaya, Lasem memiliki lembar-lembar kain indah yang dikenal dengan batik Lasem. Batik Lasem secara umum memiliki dua motif utama, yakni motif Tionghoa dengan gambar burung hong, naga, ayam hutan, dan sebagainya. Sedangkan motif non-Tionghoa yang bergambarkan Sekar Jagad, Kendoro Kendiri, dan Kricak dan Gringsing. Batik Lasem juga dikenal sebagai batik tiga negeri karena memiliki 3 kali proses pewarnaan di 3 tempat yang berbeda, yakni warna merah di Lasem, warna biru di Pekalongan, dan warna coklat di Solo. Lasem kini juga dikenal sebagai Petit Sionis atau Tiongkok kecil. Karena merupakan kota awal pendaratan orang Tionghoa di tanah Jawa,
dan terdapat perkampungan Tionghoa yang sangat banyak tersebar di kota Lasem. Kondisi geografis Pati yang sebagian besar pegunungan dan sebagian besar daerah pesisir sangat menunjang sebagai tempat untuk budidaya rempah, sekaligus juga sebagai tempat penjualan rempah itu sendiri. Dengan letak yang sangat strategis, tidak mengherankan bahwa Pati menjadi titik jalur rempah yang cukup krusial. Terlebih, perannya yang merupakan pintu masuk dari wilayah timur ke wilayah Jepara dan sekitarnya. Pelabuhan Juwana merupakan pintu masuk perdagangan rempah di Pati. Pelabuhan Juwana termasuk dalam titik pantai utara Jawa yang berperan krusial sebagai titik dan pusat perekonomian Pati. Selain menjadi pintu masuk dari wilayah timur, di tempat ini berdiri galangan kapal terbaik yang selalu berkembang dan sekaligus menjadi titik distribusi perdagangan. Juwana merupakan salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang dalam sejarah wilayah pantai utara Jawa. Wilayah ini menjadi salah satu pelabuhan penting dari waktu ke waktu. Pada periode kejayaan jalur rempah, Pelabuhan Juwana menjadi salah satu pelabuhan distribusi, di mana Juwana menjadi pusat pengiriman beras yang ditukar dengan rempah-rempah hasil dari wilayah Nusantara bagian timur. Juwana menjadi wilayah dengan denyut ekonomi yang kencang, di mana disinilah interaksi budaya dalam lingkup internasional bertemu. Pada akhirnya, keberadaan jalur rempah di wilayah Lasem, Rembang, dan Juwana kini tinggal sebuah cerita. Bekas-bekas pelabuhannya telah sulit untuk ditelisik. Beruntung, akulturasi budaya dan kehidupan masyarakat dapat menjadi jejak yang dapat dilihat sampai sekarang. Upaya pewarisan ingatan akan kota-kota pelabuhan ini menjadi sebuah urgensi yang perlu dipikirkan bersama, sehingga mampu menggerakkan seluruh elemen untuk kemajuan kebudayaan, ekonomi rakyat, maupun kepentingan diplomasi budaya.